Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Nabila Sahara. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah ketatanegaraan Indonesia. Secara garis besar, sejarah ketatanegaraan Indonesia dan perkembangannya dapat dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Yang kedua, periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Yang ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Yang keempat, periode 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang. Di sini saya akan membahas periode yang kedua, yaitu periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Perjalanan Indonesia sebagai negara yang baru telah terlepas dari penjajahan ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang ingin kembali menguasai negara Indonesia. Maka Belanda menggunakan cara dengan membagi-bagi negara kesatuan Republik Indonesia seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Pasundan, dan sebagainya. Tindakan ini mereka anggap cara yang paling mudah untuk meruntuhkan kesatuan Republik Indonesia dengan Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia Serikat. Sejalan dengan usaha Belanda, terjadilah agresi satu pada tahun 1947 dan agresi kedua pada tahun 1948. Akibat dari hal ini, kemudian dan pengaruh dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka di Den Haag diadakan konferensi meja bundar dan dibentuk Panitia Ketatanegaraan dan Hukum Tata Negara yang antara lain membahas rancangan konstitusi sementara negara Republik Indonesia Serikat terhitung dari tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Konferensi ini dihadiri oleh wakil-wakil dari negara Republik Indonesia dan dalam konferensi itu dihasilkan 3 persetujuan pokok, yaitu A. Mendirikan negara Republik Indonesia Serikat. B. Penyerahan kedaulatan kepada negara Republik Indonesia Serikat terdiri dari piagam penyerahan kedaulatan, status Uni, persetujuan perpindahan. C. Didirikan Uni antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda. Dengan berdirinya negara Republik Indonesia Serikat, maka Republik Indonesia merupakan salah satu dari negara bagian dalam negara Republik Indonesia Serikat. Dan wilayahnya sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat adalah daerah yang disebut dalam Perjanjian Renville. Undang-Undang Dasar 1945 yang semula berlaku di seluruh wilayah Indonesia, maka mulai tanggal 27 Desember 1949 hanya berlaku di negara bagian Republik Indonesia. Namun konstitusi RIS tidak berjalan lama dikarenakan di dalam pasal 186 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat disebutkan bahwa konstituante bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan konstitusi RIS dari redaksi pasal tersebut. Undang-Undang Dasar RIS bersifat sementara. Kondisi demikian disebabkan oleh situasi dan kondisi Indonesia ketika itu masih dalam tahap awal untuk menata ketatanegaraan Indonesia. Kemudian konstitusi RIS secara material bertentangan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya Nova Nabila Sahara mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada perkataan maupun perbuatan dalam video yang saya sampaikan. Semoga dapat dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.